lagi ada apa nih Kak di sini? Jadi aku ada photoshoot, terus aku juga interview, terus aku juga podcast nanti sama Kak Sharla dan Kak Tama, Oke, Markatama. kalau boleh tahu photoshoot untuk acara apa? Untuk apa gitu? Oh, jadi ini photoshoot buat profile aku ya, guys. Jadi, guys, buset, kayak kayak ngevlog ya. Ini photoshoot buat profile aku gitu, biar ya biar ada branding aku lah. Oke, Gitu. kan kita semalam udah ngelihat ya kamu tereliminasi di Mm-mm. babak berapa tuh kalau boleh tahu? Aku di Spekta 4 atau top 11. Oke, mungkin udah berapa lama nih join bersama Indonesian Idol? Dari Oh, bulan berapa? aku udah join dari sama Indonesian Idol tuh udah dari bulan Oktober guys. Jadi udah lama lah, udah 4 bulan kurang lebih. Oke, mungkin sebelumnya udah pernah ikut Indonesian Idol atau baru kali ini? Jadi ini adalah perdana aku ikut Indonesian Idol. Oke, Gitu. mungkin apa sih dulu yang menginspirasi kamu bisa ikut daftar Indonesian Idol? Oh panjang nih kak. Oke, nggak apa-apa. Kita dengarkan. Oke jadi ceritanya tuh sebenarnya simple. Waktu itu aku tuh memang ketahuan bisa nyanyi tuh dari kecil. Tepatnya di umur 9 tahun. Tapi aku tuh nggak pernah yang begitu suka sama nyanyi. Jadi selama aku hidup, aku nyanyi tuh kayak cuman sekedar nyanyi dan tahu kalau suaraku tuh enak aja buat bikin cover. Terus waktu aku masuk SMA kelas 1, ada momen aku nyanyi dan menurut orang-orang suaraku tuh enak. Dan sayang kalau nggak diasah, nggak dipelajarin, nggak ditempa lagi. Akhirnya aku berusaha cari cara supaya aku dapat teknik vokal, dapat cara bernyanyi yang lebih baik. Dan akhirnya ketika aku punya progres, ada dorongan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga, untuk cari kompetisi buat aku. Entah itu X Factor, entah itu Indonesian Idol. Dan akhirnya tiba masanya waktu Indonesian Idol ngadain roadshow di Jakarta. Itu tanggal 4 Oktober. Dan tanpa persiapan apa-apa, aku langsung datang dan ya puji Tuhan dikasih kesempatan buat lolos ke juri utama dan akhirnya bisa sampai ke tahap ini. Oke, kamu sempat menyangka nggak sih kamu bisa lolos pada roadshow waktu itu? Oh, sebenarnya Itu iseng aja, apa gimana? iya sebenarnya iseng aja. Awalnya tuh iseng aja, tapi ketika ikut tuh banyak banget stigma-stigma yang nongol di kepala gitu. Jadi kayak karena waktu aku ngantri, di situ tuh kayaknya orang-orang yang berteknik yang mungkin punya kemampuan dan jam terbang jauh lebih di atas aku gitu. Sedangkan aku kan cuman anak otodidak yang punya mimpi. Nah, akhirnya muncullah bahwa aku harus membuktikan bahwa sebagai orang otodidak, murid otodidak, kita harus bisa juga bersaing di industri musik Indonesia. Oke, jadi gimana nih setelah bisa bergabung dengan Indonesian Idol selama 4 bulan, apa sih yang kamu rasain di sini gitu? Oh, yang pasti yang dirasain di sini enjoy karena mimpiku adalah hidup di dunia entertainment. Jadi aku suka berada di depan kamera, aku suka menghibur banyak orang dan jujur aja selama di Indonesian Idol banyak banget nih kalikunya sebenarnya. Cuman banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari situ dimulai dari mental yang jauh lebih kuat, dimulai dari eh, karakter apa ya, teknik vokal yang eh, bisa bertambah juga karena belajar di sini. Terus juga mindset pola pikir yang baru. Jadi kita punya strategi, kita punya cara buat bersaing walaupun kita punya kekurangan gitu. Terus belajar mendalami apa sih yang kita punya yang orang lain gak punya gitu. Dan intinya buat aku Indonesian Idol itu adalah sekolah dan tempat kita belajar. Jadi selain kita berkompetisi, kita juga belajar di sini. Ada keluh kesah gitu nggak sih Kak selama 4 bulan itu? Ada, keluh kesah pasti ada. Aku capek fisik ya, pasti jam tidur kebalik gitu ya. Itu keluh kesahnya yang pasti. Mental juga diuji banget karena ngedengar temen yang menurut kita lebih bagus aja itu udah menguji mental. Karena kita bisa aja insecure gara-gara itu, kita bisa aja berpikir yang aneh-aneh karena itu. Tapi itu kan balik lagi gimana cara kita ngatasinnya. Gugup di atas panggung itu keluh kesah banget. Gugup pas latihan band. Karena kan kita sebelumnya belum pernah ketemu sama orang-orang yang bakal um, ngiringin kita gitu dan kita harus ketemu, kita harus bangun relasinya, kita harus bangun interaksinya dan itu sulit. Tapi balik lagi, itu balik-balik ke masing-masing orang dan puji Tuhannya sejauh ini aku merasa berhasil untuk ngalahin itu semua. Iya, lalu pengalaman baru apa nih yang menurut kamu paling berkesan gitu di Indonesian Idol yang pernah kamu dapatkan? Entah itu
pengalaman bersama juri atau Hmm. teman-teman? Oh, aku pengalaman berkesan sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Cuman yang paling aku mau highlight adalah aku tuh ngerasain rasanya dari orang yang nggak kenal sampai jadi keluarga sedekat ini. Itu cuman ada di Indonesian Idol season 13. Gitu buat aku. Gimana nih? Apa sih tadi bilangnya jadi punya kayak ngerasa punya Iya, keluarga? iya. Apa sih yang kamu bikin kayak ngerasa punya keluarga tuh apa gitu? Oke. Jadi singkatnya gini, aku tuh adalah bisa dibilang dan itu bukan bukan berarti aku insecure atau segala macamnya, tapi kemampuanku tuh jauh di bawah sama teman-teman yang lain. Kita punya jalan dan mimpi yang sama dan sama-sama kita para kontesan itu mau berjalan beriringan di jalan yang sama. Jadi apa yang mereka dapat kita juga dapat semua. Solidaritasnya tinggi banget. Gak ada kata bersaing lagi gitu loh. Saking kita deketnya sebagai keluarga. Jadi setelah keluar dari panggung, kita tetap tetap keluarga, tetap deket. Terlepas siapa yang lolos, siapa yang gak lolos, penampilannya jelek, bagus, kita tetap keluarga dan satu ngerasa gini, semua ngerasa begini. Itu yang aku rasain. Oh, itu selama di karantina ya Mm-mm. kalian suka ngobrol-ngobrol kayak Iya, gitu gitu. Apa siapa yang paling dekat mungkin di karantina? jujur aja semuanya deket, deket banget. Cuman kalau misalkan aku tuh paling open sama teman-teman The Boys pasti. The Boys, Bang Kenris, Bang Tio. Dari 23 besar, aku tuh dekat sama laki-laki. Kak Alex juga, Kak Abe juga. Terus sekarang ini pas udah mulai mengecil, aku dekat sama Bang Kenris, sama temen cowok, Kakak Bina, adik-adikku Rara, Enji, Shakira itu deket semua. Jadi susah kalau dijelasin spesifiknya gitu. Sering ngobrolin kayak apa ya kayak kalian sering membangun gitu nggak sih Kak? Kayak misal kalian lagi di karantina terus kalian ngobrol, oh iya kamu tuh kurangnya di sini sini, saling Oh, saling ngomong kayak gitu nggak sih? eh jelas kita saling kritik satu dengan yang lain dengan tujuan memperbaiki dirinya masing-masing gitu ya, ngasih saran juga buat teman-temannya supaya teman-temannya tahu tolak ukur untuk memperbaiki dirinya gitu. Itu menurutku mungkin buat sebagian orang kayak apaan sih gitu loh. Lu baru kenal gue tapi udah berani gini 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 gini. Tapi menurut aku selama aku dikritik dan as long as itu membangun, aku ngerasa itu nggak apa-apa dan itu sering banget terjadi di sini guys. Menurutku selama aku di sini kritikan-kritikan itu yang aku bakal selalu ingat setelah aku keluar, setelah aku lulus dari Indonesian Idol. Kritikan dari juri yang paling membangun untuk kamu siapa kalau boleh tahu? Dari 5 juri, lima-limanya membangun sebenarnya karena banyak sekali kritikan yang membangun dari 5 juri. Tapi yang paling berkesan buat aku adalah Mas Anang. Jadi gini, aku Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Nggak jadi apa-apa. Mas Anang ini waktu itu ada satu penampilanku yang memang buruk banget, yang sampai dibilang dari 8 penampil aku adalah kontesan terburuk. Nah, dari kritikan tersebut, aku tuh paham, aku punya gambaran bahwa yang lain berjalan, aku harus lari ngejar mereka. Dan itu membuat aku justru semakin semangat buat belajar. Karena aku tahu Mas Anang tuh ngeliat sesuatu yang ada di diri aku, tapi aku belum bisa pakai. Dan itu juga komentar dari juri-juri yang lain, terutama Bunda Maya, Bang Judika yang selalu ngobrol sama aku setelah aku tampil, setelah result. Dan makanya kalau dibilang, kayaknya komen juri itu buat aku semuanya sama. Setelah dipikir-pikir semuanya sama dan sesakit apapun itu, aku selalu anggap itu adalah komentar dan kritikan yang membangun. Ada perkembangan apa sih dari kamu sendiri mungkin setelah 4 bulan bergabung dengan Indonesia itu? Sebenarnya belum banyak, tapi ada perkembangannya. Contohnya yang paling aku notice adalah aku udah mulai bisa ngehit nada-nada tinggi yang biasanya aku selalu main di zona nyaman. Terus ada beberapa teknik baru dan hal-hal yang baru yang aku bisa pahami mengenai mix voice, mungkin head voice, gitu-gitu, vocal register dan teori-teori lainnya yang aku nggak pernah dapet di kehidupan aku sebelum aku join di Indonesian Idol gitu. Ini kan kamu bilang kamu tuh emang dari kecil pengen kerja di entertain Mm, gitu. mm. Apa sih yang membuat kamu pengen banget kerja di depan layar gitu? Kalau boleh tahu. Karena gini menurut aku ya, mungkin setelah aku alamin ini pemikiran aku ternyata salah. Yang aku lihat dulu adalah sebenarnya kerja sebagai seorang entertainer itu gampang. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Tapi karena aku suka, aku ngelakuinnya juga enjoy. Walaupun buat menjadi seorang entertainer itu perlu banyak sekali energi, tapi aku suka. Jadi
gak ada penyesalan buat aku terjun ke dunia entertainment. Walaupun aku nggak tahu ke depannya karirku bakal seperti apa, tapi selama 4 bulan aku udah terjun ke dunia itu dan aku udah merasakan, aku udah punya pengalaman dan aku punya gambaran gimana sih caranya untuk kita bisa terjun ke dunia entertainment gitu, dan aku suka banget. Merasakan perubahan juga nggak sih kak? Perubahan tuh kayak misal dari kamu yang belum dikenal sekarang Mm-mm. banyak yang kenal sama kamu. Oh iya, jelas. Kenapa? Karena pertama dari followers Instagram aja itu berpengaruh banget. Aku tuh dari 23 peserta, aku followers Instagramnya paling sedikit dulu. Yang lain udah pada 5.000, 6.000, 7.000, aku 1.127. Dan itu naiknya pesat banget. Itu yang paling pertama aku rasain. Dan banyak sekali momen-momen yang aku aja udah lupa itu terjadi, tapi bisa di capture sama temen-temen yang nontonin aku gitu. Dan itu jujur kadang-kadang bilang, wah, sedetail itu ya orang merhatiin kita gitu. Nah itu shock pertama yang aku alamin ketika orang-orang udah mulai kenal aku gitu. Semalam kan kamu kena babak eliminasi ya. Mm. Gimana nih orang tua mendengar kamu? Sebenarnya orang tua itu bukan, orang tuaku dan aku juga itu bukan tipikal orang yang sedih-sedihnya berlarut. Justru orang tua tuh lebih berpikir ke perasaan aku. Tapi ketika ngelihat aku enjoy, ketika ngelihat aku happy, orang tua juga happy-happy aja gitu. Karena menurut kita semua, untuk sampai ke babak spektakuler aja itu udah gak semua orang bisa. Dan kita semua paham bahwa mau juara berapa kek, pertarungan yang sebenarnya adalah di luar sana, di industri musik Indonesia, bukan di Indonesian Idol. Indonesian Idol adalah sebuah wadah untuk kita belajar gimana sih simulasinya industri musik gitu. Oke, mungkin next berarti kamu selanjutnya bakal tetap terjun di dunia musik apa jadi pelawak apa jadi apa gitu? Oke, aku pengen banget punya lagu. Aku pengen banget punya lagu signature aku sendiri. Apalagi banyak sekali omongan dari juri terutama bahwa suaraku tuh komersil. Agak sayang kalau nggak dipakai. Cuman aku tuh juga kepengen kalau aku main film itu, aku juga kepengen mungkin terjun-terjun ke dunia gimmick kayak di eh apa ya, reality show lah, kayak lapor pak gitu kan. Itu kan seru banget gitu, aku pengen terjun ke dunia situ walaupun belajarnya mungkin cukup lama ya, nggak sesingkat itu gitu. Oh, berarti punya banyak opsi nih ya yang kamu sukai Iya, sebenarnya. begitu. Oke. Mungkin gimana nih support untuk fans-fans kamu nih yang kehilangan kamu? Oh jadi sebenarnya kalian gak kehilangan aku guys, aku cuman rehat sebentar aja memikirkan strategi yang aku harus lakukan ke depannya. Makanya teman-teman doain aku terus, dukung aku terus supaya apa yang aku lakukan tuh bisa berhasil, dan yang paling pasti menghibur juga gitu loh buat diriku sendiri dan kalian semua gitu. Mungkin berikan pesan untuk peserta yang masih berlanjut. Wah ini sedih nih kalau gini. Ini lama panjang nggak apa-apa ya Kak? Aku Gak sebutin apa-apa, satu persatu gak orangnya nggak apa-apa ya? apa-apa. Sebutin aja. Oke, buat teman-temanku yang masih lanjut, salah. Buat saudara-saudara dan keluargaku yang masih lanjut di Spektakuler Show 5 dan seterusnya, percayalah bahwa sebuah kebanggaan untuk EXO bisa hadir di keluarga Indonesian Idol Season 13, terutama buat para The Boys. Walaupun kita terlambat untuk kenal, tapi percayalah hal-hal yang aku lakukan setiap hari bersama kalian itu sangat berarti, dan tidak ada pernah satupun hal yang aku sesali ada bersama dengan kalian, telat bareng, bangun kesiangan bareng, buru-buru bareng, teriak-teriakan bareng karena rebutan kamar mandi, rebutan makanan. Aku senang banget bersama kalian semua. Dan terutama buat Bang Kenris, buat Bang Tio, terima kasih udah selalu bikin aku semangat dan percaya diri di tengah-tengah penampilanku yang mungkin kadang-kadang buruk, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk lagi, kadang-kadang baik lagi. Di tengah-tengah hujatan juga kalian bantu aku untuk aku terus semangat. Dan buat Bang Fajar, Bang Pice, terima kasih karena selalu menghibur dengan tingkah lakumu yang sulit ditebak gitu ya, dan susah banget banguninnya gitu. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang kalian lakukan untuk menghibur aku, untuk bikin aku ketawa. Dan yang gak kalah penting kakak-kakakku, Kak Bina, Kak Angel, Kak Vanessa. Terima kasih banyak selalu menjadi sosok kakak perempuan yang terbaik selama aku ada di Indonesian Idol Season 13 ini. Masakan-masakannya kakak yang tidak pernah tidak enak, selalu aku makan sampai kenyang. Bahkan kalau kalian gak makan, aku yang habisin. Dan buat Kak Angel, terima kasih sudah jadi partner berdoaku dan sudah jadi partner apa ya?
selalu jadi partner aku dalam berpikir positif dan berdebat juga masalah konspirasi karena aku suka banget. Kak Vanessa yang selalu eh, menghibur aku dengan celutukan-celutukan yang kayak bocil itu walaupun umurnya 21 tahun. Dan yang paling terakhir adik-adikku, Angie, Shakira, Rara. Terima kasih banyak karena kalian lah yang seumuran sama aku. Kita jokesnya sama, bercandanya sama, dan walaupun kalian mungkin lebih kecil daripada aku punya pengalaman yang lebih banyak dari kalian, tapi yang paling pasti cerita-cerita kita itu adalah hal-hal yang membangun buat kita. Dan aku selalu punya pesan buat kalian bahwa kita punya problem yang sama yaitu kepercayaan diri karena kakak-kakak kita jauh punya pengalaman lebih di atas kita. Tapi pesan aku buat kalian semua, percaya diri, mau sebanyak apapun kata motivasi yang ada di kuping kalian, kalau kalian tidak mau start menggunakan hati dan pikiran yang kalian sudah matang, kalian gak akan bisa lakukan itu. Jadi pesanku, lakukan yang terbaik buat dirimu sendiri dulu aja. Hasil yang terbaik yang kamu keluarkan akan mendapatkan hasil yang terbaik juga buat kamu sendiri. Itu buat aku. Audio Jungle.